Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, atau siang, atau sore, atau malam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada 3 revolusi matematika. Ya, ini dengan syarat jika dan hanya jika teori yang saya kemukakan, yaitu harmony in gradation, sudah dipercaya kebenarannya. Jadi ini jika dan hanya jika ya, jadi artinya terjadi jika harmonic gradation dipercaya, dan kebalikannya harmonic gradation ini dipercaya jika terjadi revolusi matematika. Ada 3 hal di sini. Jadi 3 hal ini adalah, pertama itu adalah penggunaan kalkulus mungkin akan berkurang ya, dan lebih banyak penggunaan aljabar dibanding sebelumnya. Yang kedua, akan banyak rumus-rumus sosial, ilmu sosial yang terkenal itu akan digantikan, ya, akan digantikan. Dan ketiga, akan banyak rumus-rumus fisika yang terkenal akan dimodifikasi. Jadi ini 3 hal ini, ya, yaitu berkurangnya penggunaan kalkulus yang digantikan dengan bertambahnya penggunaan aljabar, kemudian banyaknya rumus-rumus terkenal, ya, ilmu sosial yang digantikan, dan kemudian adalah banyak rumus-rumus ilmu fisika terkenal yang akan dimodifikasi. Ini menjadi syarat bagi teori saya ini, harmonic gradation, bisa dipercaya kebenarannya. Dan juga kebalikannya ya. Jadi makanya di sini saya sebutkan jika dan hanya jika. Jadi di sini kalau saya lanjutkan, nanti saya bisa jelaskan bagaimana ini terjadi. Baik. Yang pertama adalah berkurangnya penggunaan kalkulus dan akan makin bertambah penggunaan aljabar, khususnya dalam hubungannya dengan pembuktian rumus-rumus di dalam suatu teori. Kenapa demikian? Karena dalam sejarahnya, pada saat ini penggunaan kalkulus yang sangat intensif, terutama di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang berupa transaction, ya, buku-buku ilmiah yang mengemukakan suatu teori baru, maka inventor teori tersebut hampir selalu menggunakan kalkulus untuk membuktikan kebenaran dari rumusnya. Nah, ini berangkat dari sejarahnya, di mana sekitar 500 tahun yang lalu Isaac Newton menemukan kalkulus dan kemudian menggunakannya untuk membuktikan rumus-rumus yang pernah dikemukakan oleh Kepler, tetapi Kepler tidak membuktikannya dengan suatu formula matematika, tidak menggunakan suatu cara matematika, dan Isaac Newton yang membuktikannya. Kemudian juga membuktikannya juga dalam kondisi nyata, dari kondisi rumus itu berlaku, maka kemudian dikenakanlah namanya pada teori-teorinya, yaitu teori gravitasi Newton, teori yang lain tentang gaya dan tekanan. Tetapi jika, nah ini jika dan hanya jika, harmonic gradation ini dipercaya, maka banyak rumus-rumus yang mendukung teori-teori yang existing sekarang ini akan tergugat, ya, digugat oleh banyak orang, dan kemudian akan dicoba dibuktikan
kelemahannya untuk kemudian disempurnakan sehingga memiliki sifat harmony and gradation, yaitu dalam suatu formula itu harus dan wajib memiliki komponen harmoni dan komponen gradation secara sekaligus. Seperti yang ada di rumus saya ini, yang di sebelah kiri. Ya. HI sama dengan 1 dibagi N kali sigma SI kuadrat ditambah sigma SI min SJ kuadrat, di mana bagian kiri sigma SI kuadrat adalah komponen harmoni dan yang kanan sigma SI min SJ kuadrat adalah komponen gradation. Ini adalah rumus yang saya sebut sebagai Haryadi Index, adalah merupakan rumus pertama dari harmony and gradation. Ini bisa dibuktikan kebenarannya menggunakan aljabar, bukan menggunakan kalkulus. Kemudian kedua, kenapa rumus-rumus ilmu sosial yang terkenal akan digantikan oleh rumus harmony and gradation yang pertama ini, ya, yaitu yang saya pernah sebut sebagai Haryadi Index ini. Ini yang saya sebutkan antara lain menurut prediksi saya, menurut klaim saya, tapi dengan catatan tadi, jika dan hanya jika harmony and gradation sudah terbukti kebenarannya, sudah dipercaya kebenarannya, itu adalah yang akan tergantikan adalah rumus dari Gini koefisien, kemudian rumus dari Helfin-Dirichlet Index, kemudian rumus dari Pauli and Kraepelin, dan lain-lain. Ini akan dibuktikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya masing-masing. Tetapi memang tidak sesederhana itu. Rumus saya tidak bisa langsung digunakan. Ya. Misalkan saya berikan contoh ini, beberapa contoh misalkan di dalam persoalan regresi. Regresi nonlinear maupun regresi linear yang ada interceptnya, maka ini tidak bisa digunakan secara langsung. Kenapa? Karena fungsi dari rumus saya yang pertama ini, Haryadi Index ini, hanya dalam kasus ini untuk menghitung koefisien regresi atau tingkat kepercayaan bahwa regresi itu adalah benar, bukan untuk melakukan regresi itu sendiri. Jadi dengan demikian, rumus ini harus dilengkapi dengan suatu software, perangkat lunak, ya, untuk melakukan regresi dengan benar. Dan kemudian barulah rumus ini digunakan untuk menghitung seberapa tinggi tingkat kepercayaan atau koefisien regresi tersebut bisa dipercaya. Kemudian yang ketiga, klaim saya, ingat dengan catatan jika dan hanya jika harmony gradation ini sudah dipercaya, adalah akan banyak rumus-rumus ilmu fisika yang akan dimodifikasi. Ya. Ini sekali lagi tidak bisa rumus pertama saya ini, Haryadi Index atau harmony gradation pertama ini menggantikan. Tetapi sifatnya saja yang akan menjadi spirit untuk memodifikasi rumus-rumus ilmu fisika. Rumus yang bagaimana? Yaitu rumus-rumus yang hanya mengandung komponen harmoni saja. Misalkan, itu adalah rumus gravitasi Newton. Siapa yang akan melakukannya? Tentu saja adalah orang-orang berkompeten di dalam bidangnya, orang-orang yang ahli di bidangnya. Seperti juga tadi yang saya sebutkan dalam ilmu sosial, Gini koefisien adalah ahli-ahli di dalam bidang tersebut. Hilfin-Dirichlet juga ahli-ahli di bidang itu. Pauli dan Kraepelin juga, dan lain-lain. Yang tadi di ilmu sosial mungkin akan langsung bisa menggunakan rumus pertama harmony and gradation, beberapa rumusnya itu akan tergantikan. Itu yang bisa membuktikan adalah ahli yang di
bidangnya masing-masing. Karena apa? Karena mereka yang memiliki fakta-faktanya, memiliki data dan fakta ya selama puluhan tahun atau bertahun-tahun untuk membuktikan bahwa rumus yang existing itu dengan sangat terpaksa harus digantikan oleh rumus tersebut, harmonic gradation yang pertama tersebut. Nah, di sini Newton, ahli-ahli dari gravitasi Newton itulah yang akan bisa memodifikasi rumus Newton sehingga dia akan memiliki secara sekaligus komponen harmoni dan komponen gradation. Kemudian kedua contohnya adalah rumus dari entropi informasi dari sains. Ini juga akan dimodifikasi. Saya pernah menuliskan suatu formula modifikasi dari sains, tetapi tentu saja saya harus ada challenge, harus ada tantangan, harus ada gugatan dari yang lain, ahli-ahli yang lain. Apakah sudah betul rumus yang saya sampaikan tersebut? Saya hanya melihatnya bahwa rumus Shannon seperti Newton hanya memiliki komponen harmoni, tidak memiliki komponen gradasi sehingga harus dilengkapi. Tetapi apakah saya lakukan itu benar atau tidak? Saya serahkan kepada para ahlinya yang lain ya, teman-teman yang lain seluruh dunia. Kemudian kemudian berikutnya rumus yang juga harus dimodifikasi adalah rumus yang hanya memiliki komponen gradasi saja. Yaitu antara lain saya tuliskan di sini adalah rumus untuk menghitung dilatasi waktu, dilatasi panjang dari teori relativitas. Teori relativitas yang disampaikan oleh Einstein, rumusnya bukan beliau ya, bukan Einstein yang menuliskan, tetapi ada orang lain. Rumus dilatasi ini juga termasuk yang saya klaim. Saya harapkan para ahli di bidang tersebut untuk memodifikasinya sehingga melengkapinya dengan komponen harmoni. Jika tidak, maka rumus-rumus fisika yang hanya mengandung salah satu komponen harmoni saja atau gradasi saja, dia hanya akurat pada satu kondisi ekstrim. Sementara di kondisi ekstrim yang lain, dia tidak akurat. Artinya, secara keseluruhan, dia tidak akurat. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya yang saya klaim di sini, ya, bahwa akan ada revolusi matematika, 3 revolusi matematika ini adalah dengan catatan jika dan hanya jika harmonic gradation sudah dipercaya. Jadi artinya harmonic gradation yang saya sampaikan ini bisa dipercaya, kebenarannya hanya jika dan hanya jika juga bahwa terjadilah revolusi matematika ini. 3 revolusi matematika ini. Siapa yang melakukan? Tentu saja bukan saya. Ya. Tentu saja adalah para ahli masing-masing di bidangnya masing-masing. Jadi ini saya hanya sekedar menyampaikan ya, gagasan, menyampaikan klaim bahwa ini akan terjadi. Saya sangat berharap bahwa apa yang saya klaim ini akan terjadi suatu saat. Apakah pada masa itu ketika ini klaim saya ini terbukti kebenarannya, saya tidak tahu apakah saya masih hidup atau saya sudah meninggalkan dunia ini. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan.